Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah saat ini. Kita akan memulai bersama dan kita siapkan hati kita. Firman Tuhan katakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi Tuhan merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Kita mulai kebaktian hari ini dengan pertolongan dari Allah yang menjadikan hari ini dan mengundang kita beribadah kepadanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari pagi ini saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali kita memuji, kita menyembah Yesus Kristus, karena hanya Yesuslah yang berkuasa dan layak disembah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang meminta segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Hari ini, mari dengan segenap hati, saya mengajak setiap kita di hadapan Kristus Yesus, kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, khususnya untuk satu minggu yang telah kita lewati bersama-sama. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkanmu, asal kau percaya pada Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Mari saya ajak kita bersama-sama berdoa, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang padamu. Ketika Engkau telah mengorbankan hidup bagi kami semua. Namun kami terkadang tidak mau mengorbankan hidup kami padamu. Kami mengaku percaya padamu, namun masih menggenggam erat kebanggaan diri. Kami sadar akan dosa kami, maka dari itu kami datang kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami,
dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Amin. Saudara yang terkasih, inilah berita anugerah untuk setiap kita pagi ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari kita membacanya bersama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dialah jalan hidup benar, tuntunmu ke sorga. Jangan tunggu, percayalah, kan peroleh berkatnya. Pada Yesus kau percayalah, Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada waktu engkau menerima Yesus secara pribadi, maka yakin dan percayalah bahwa ada perubahan di dalam hidupmu. Ada sukacita dan pengharapan baru. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manislah ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah. Ia tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku berjalan menuju sorga, hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku berjalan menuju sorga, hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Saudaraku, di saat kondisi yang sangat tidak nyaman, kekhawatiran dan ketakutan seperti yang kita alami bersama saat ini, yakin dan percayalah kalau Bapa kita sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Pagi ini kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia telah mempersiapkan hamba-Nya bagi Injil Sudarmaji untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyambutnya dengan pujian Tuhan, Engkau adalah Gembalaku. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Baik, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Engkau adalah gembala kami ya Tuhan, dan kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Saat ini ya Tuhan, tenangkan hati kami untuk dapat mendengar firman-Mu. Buatlah kami berseri-seri ya Tuhan, oleh karena penghiburan yang dari-Mu. Dan buatlah kami mengerti pada saat ini oleh karena Roh Kudus-Mu yang membuka pikiran kami dan menolong kami untuk dapat mengerti maksud-Mu. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur pada saat ini
Akhirnya saya dapat menyapa Bapak Ibu, sekalipun hanya via online. Saya bersyukur ya, kita saat ini dapat beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Dan sungguh saya rindu kepada Bapak Ibu. Rindu senyum sapa saudara, rindu jabat erat tangan saudara, rindu bertatap muka dengan saudara. Tetapi untuk saat ini semuanya itu masih belum memungkinkan. Kita menahan diri, ya. Kita menahan diri bukan karena takut, tetapi karena kita bijak. Dan kita juga menolong pemerintah supaya memutus dalam hal memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Saya tahu kita memiliki rasa yang sama. Ada perasaan khawatir, ada rasa cemas, ada rasa gelisah, dan ada bosan. Bosan karena mau melakukan apa? Aktivitas sudah kita bingung mau ngapain. Mau keluar juga enggak boleh. Mau bertemu orang curiga. Bapak Ibu, kemana-mana kita pergi pakai masker. Dan kita bawa hand sanitizer, disemprot. Habis pegang ini semprot, habis pegang itu semprot. Nanti pulang kelamaan sampai rumah juga disemprot. Yang ketawa pasti mengalami ya. Bukan disemprot dan desinfektan, semprot omelan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bapak-bapak kita semua, saat ini kalau Anda bertanya kepada saya, bagaimana cara kita mengatasi virus ini? Saya tidak tahu. Dan kalau bertanya juga kepada saya sampai berapa lama, saya juga tidak tahu. Tetapi baiklah kita belajar dari orang-orang yang sudah menang. Mereka yang sudah mengalami lebih dulu dan mereka berhasil melewati virus ini, menekan persebarannya. Dan cara yang mereka lakukan adalah mereka membatasi untuk keluar, membatasi bersentuhan dengan orang lain, dan mereka membatasi diri sedemikian rupa. Dan kita ikuti saja. Saya dengar saudara, kemarin saya melihat berita bahwa di Wuhan, ya, saya melihat di TV, sudah dibuka kembali. Sudah dibuka, bahkan wisata tembok Cina juga sudah dibuka lagi. Saudara, apakah mereka mengalami ketakutan? Saya tidak tahu saudara, karena tidak pernah ngomong sama mereka dan tidak pernah tanya. Kalaupun saya tanya, mungkin pertanyaannya konyol saudara. Lockdown puhojema. Ya kalau ditranslate kan, lockdown itu nggak enak yo. Saudara, memang nggak enak saudara di lockdown. Kita terbatas di dalam segala sesuatu. Tapi hoje puhoje, jejak aja saudara, lurus saja. Kita jalan aja. Ya, kita jalan aja. Di dalam Tuhan kita yakini, kita percaya dan kita tetap menjadi bijak. Saudara, kita memang memiliki rasa takut. Dan rasa takut itu macam-macam. Dalam diri tiap-tiap orang tidak pernah sama, bahkan para ahli meneliti tidak dapat menjelaskan tentang rasa takut ini. Sulit untuk ngomong, seperti apa sih rasa takut? Biasanya kalau para ahli itu saudara, mereka meneliti binatang. Ya, mereka meneliti binatang, lalu mengamatinya dan membuat kesimpulan lalu menerapkan pada manusia. Apakah itu cocok? Saya kira tidak cocok saudara, karena yang diteliti tikus, kelinci, anjing. Coba yang diteliti singa, teliti buaya. Saudara beda, karena mereka tidak ada rasa takut. Dan kalau ditanya, binatang juga tidak bisa mewakili. Tidak punya perasaan. Kalau kita tanya binatangnya, kamu takut? Kita yang ditanya, kamu waras? Tanya sama binatang. Saudara, ketakutan itu, ya saya pikir, saya mencoba merenungkan bahwa ketakutan itu sebetulnya adalah respon hati kita. Respon pikiran kita terhadap situasi. Situasi yang mana? Situasi yang tertentu. Di mana itu akan terekspresi, muncul dalam wujud perilaku yang tertentu juga. Nah saudaraku, jadi kalau ada situasi berbahaya, ada situasi yang mencekam,
maka kita menerima input itu, menerima berita itu dan kita berusaha untuk meresponinya. Kalau hal itu menakutkan, maka kita juga akan merasa takut. Dan seperti saya bilang, ketakutan di dalam diri tiap-tiap orang itu berbeda. Saya ingat kira-kira 2 tahun yang lalu, ada mahasiswa praktek di tempat kita, saudara. Dia diajari untuk banyak hal, saudara. Namanya juga mahasiswa praktek, calon hamba Tuhan. Satu kali dia sedang memasak, saudara. Masak, karena mungkin bau masakannya sedap, saudara. Ada tamu tak diundang datang. Tikus datang, saudara. Tikus itu cuma lewat, saudara. Tikus lewat, dia ketakutan dan lari. Akhirnya terplecok dan patah tulang. Ya saudara, dia takut hanya karena melihat tikus. Beda lagi sama teman saya yang lain, wajahnya sangar, saudara. Laki wajahnya sangar, kalau sama tikus enggak takut. Jangankan tikus, ular aja dia enggak takut, saudara. Tapi satu kali kami pernah pergi bersama-sama. Waktu itu saya ada kerjaan dan saya ajak dia, saudara. Pergi kami keluar pulau. Pada waktu di pesawat, saudara, mukanya yang hitam, yang sangar itu jadi pucat pasti. Ya, hanya bisa bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, waktu pesawatnya mulai jalan. Saudara, dia takut dengan ketinggian. Jadi beda-beda ketakutan tiap orang. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut tikus, ada yang takut gelap, macam-macam. Dan ekspresinya juga macam-macam. Ada yang tutup mata, ada yang teriak, ada yang diem, ada yang sembunyi, ada yang lari. Beda-beda tiap-tiap orang. Tetapi dari semua ketakutan-ketakutan itu, saudara, ada ketakutan-ketakutan yang umum. Yang menjadi pergumulan manusia sepanjang masa. Ketakutan-ketakutan yang pada dasarnya ada di dalam diri tiap-tiap orang. Dan itu terus-menerus diperjuangkan supaya mereka dapat mengatasi ketakutan itu. Bukan takut tikus, bukan takut anjing, bukan takut kegelapan, bukan takut ketinggian, bukan ketakutan semacam itu. Tetapi ketakutan pada persoalan hidup. Dan hari ini kita akan melihat ketakutan-ketakutan itu apa sebelum kita bicara tentang tidak takut. Dan bagaimana mengatasi ketakutan itu. Kita konkretkan dulu ketakutannya itu apa. Di dalam Mazmur 23, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, saudaraku, Daud berkata, Mazmur 23, saudara dapat menyimak Alkitab saudara. Saya akan membagikannya dan membacakannya untuk saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita bicara soal keberanian dan tidak takut, saudara, maka biasanya fokus kita hanya pada ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Fokus kita pada ayat ini. Tetapi saya mau nyatakan kepada saudara bahwa di seluruh bagian ini, secara tersirat, Daud mengungkapkan ketakutan-ketakutan yang senantiasa dialami oleh seluruh manusia. Saudara, kita perhatikan dan kita ulas satu persatu ya. Saudara perhatikan di ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, dari sekian kalimat itu, saudara mendapati satu kata negatif di sana. Apa itu? Kekurangan. Ya, ketakutan orang adalah mengalami kekurangan. Ini kata lain dari kemiskinan.
Ini kata lain dari ketidakmampuan untuk mencukupi persoalan hidup, mencukupi kebutuhannya. Saudara, siapa sih di antara kita yang ingin kekurangan? Siapa sih di antara kita yang nyaman dengan kekurangan? Tidak ada. Kita tidak mau mengalami itu. Dan ini ketakutan manusia sepanjang masa. Orang takut, orang bergumul supaya mereka tidak mengalami kekurangan. Orang bekerja keras, mereka giat supaya mereka tidak mengalami kekurangan. Mengapa? Karena kekurangan itu enggak enak sama sekali. Kemiskinan itu juga tidak enak, penuh penderitaan. Kita tidak ingin mengalami seperti itu. Dan ketakutan kita adalah kita mengalami kekurangan. Ini yang pertama. Bagian yang kedua, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, lihat di sana. Jiwa yang segar itu jiwa yang sehat. Dan kebalikannya saudara, sakit jiwanya enggak segar. Depresi, tertekan, gelisah, berdebar-debar rasa takut. Itu semua jiwa yang tidak sehat. Dan kita juga tidak ingin mengalami hal itu. Yang kita inginkan adalah jiwa yang disegarkan oleh Allah. Muka yang berseri-seri. Bukankah kita ingin itu? Tetapi apabila kita tertekan, kita depresi. Jiwa kita tidak segar, jiwa kita sakit. Bahkan sampai tubuh kita pun mengalami sakit. Jadi ketakutan yang kedua adalah mengalami sakit. Mengalami depresi, mengalami tekanan. Kita sudah mendapatkan dua bagian itu. Selanjutnya firman Tuhan katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Allah menuntun kita di jalan yang benar. Kebalikan dari jalan yang benar adalah jalan yang salah, jalan yang sesat. Seberapa banyak orang tua berdoa, seberapa banyak kita juga memohon kepada Tuhan supaya kita jangan salah langkah. Supaya kita tidak tersesat. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, sewaktu itu saya sekeluarga pergi ke Jakarta. Saudara, itu pertama kalinya saya mengajak istri dan anak untuk pergi ke Jakarta dan ke Dufan. Ya. Kami nginap di rumah kerabat dan pagi-pagi kami berangkat dari rumah saudara itu, rumah kerabat itu untuk pergi ke Dufan. Saudaraku, saya masih ingat harinya hari Jumat, tapi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa saya lupa. Yang pasti saya ingat harinya Jumat, karena saya naik angkot, ya, saya tidak ingin merepotkan saudara saya itu, saya naik angkot. Setelah naik angkot, saya sampai ya, oper berapa kali saudara, dari Bekasi Timur sampai ke Dufan itu jauh sekali saudara. Sampai di sana itu kurang lebih jam 11. Dan ternyata Dufannya belum buka. Dufannya belum buka. Dan nunggu sampai setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat. Nah, singkatnya kami bermain di sana dan sudah menjelang malam saudara. Tidak terasa sudah menjelang malam kami pulang. Akhirnya kami juga sama seperti jalan waktu berangkat, kami naik angkot sana sini. Dan ternyata kami sampai, karena Jakarta itu macet banget. Kami sampai, belum sampai rumah, masih di jalan besar yang akan menuju ke arah perumahan. Itu sudah malam sekali dan tidak ada lagi angkutan untuk ke sana. Saya coba untuk naik taksi, saudara. Tapi taksi juga tidak tahu daerah itu. Waduh saudara, bingung. Wah, di dalam kebingungan itu saya berusaha untuk tenang. Tetapi dua orang yang bersama dengan saya, istri dan anak saya, mereka mulai nangis saudara. Mereka mulai kebingungan. Kenapa? Takut tersesat. Sebab kita juga lupa jalannya yang untuk menuju ke sana itu. Jadi kita itu sebetulnya takut untuk tersesat, takut untuk salah. Dan ini juga pergumulan kita seumur hidup. Supaya kita jangan salah. Sebab ketika kita salah langkah, itu salah jalan aja sudah takut. Apalagi saudara salah mengambil keputusan. Kalau saudara pengusaha salah mengambil keputusan bisa rugi, bisa pailit. Kita tidak ingin mengalami kesusahan karena salah jalan. Jadi saudara, sudah kita temukan ketakutan yang ketiga. Kita takut untuk salah langkah. Ketakutan berikutnya adalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Versi yang lain, saudara, dikatakan, sekalipun aku berjalan melalui bayang-bayang maut. Saudara, ini berbicara soal kematian. Ini berbicara soal ketakutan kita menghadapi kematian. Tidak seorang pun yang kebal akan kematian. Bahkan orang beriman pun ketika menghadapi kematian masih ada kebimbangan, masih ada pergulatan, masih ada pergumulan. Karena jalan yang akan kita tempuh kita tidak pernah tahu. Setiap kita takut untuk mati. Karena itu saudara, orang mempertahankan dirinya sehat. Sebetulnya kenapa? Karena takut mati. Karena takut mengalami kematian. Kita juga tidak ingin mengalami kematian, saudara. Kita inginnya kekekalan. Kita ingin terus hidup. Kita ingin terus selamat, saudara. Kita takut untuk menghadapi bahaya. Jadi sudah berapa, saudara? 4 ya. Ada 4 ketakutan. Takut yang pertama apa? Takut kekurangan. Takut yang kedua, takut mengalami sakit atau depresi. Jiwa yang tidak segar. Takut yang ketiga, takut tersesat. Yang keempat, takut menghadapi kematian. Dan yang kelima, saudara, engkau menyediakan hidangan bagiku. Ayat yang kelima juga, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Saudara, ini yang keenam ya. Kelima atau keenam tadi? 1, 2, 3, 4 ya. 5 ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Allah, ya, Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini terkait dengan orang-orang yang membenci Daud. Tetapi inti dari persoalan yang disampaikan oleh Daud, saya yakin ini adalah masalah kehormatan. Ini adalah masalah kehormatan, yaitu bagian di mana kalau kita kalah, ya, kalau kita kekurangan apalagi dilihat orang-orang yang membenci kita, maka kita akan dipermalukan. Tetapi ketika kita melimpah, ya ada hidangan, kita dapat mencukupi diri di depan orang-orang yang membenci kita. Kita dapat bertahan di hadapan orang-orang yang membenci kita. Saudara, sesungguhnya itu adalah sebuah kehormatan. Kita takut untuk dipermalukan. Kita takut merasa rendah, kita takut merasa malu, kita takut terlihat bodoh, kita takut melakukan kesalahan. Di sini saudara, di bagian ini. Jadi ketika Daud katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini bicara soal kemenangan. Ini bicara soal kehormatan. Saudara, jadi kita sudah menemukan 5 ketakutan. Dan yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini bicara tentang keberuntungan. Jadi saudara, kebajikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita itu adalah tentang keberuntungan. Katakan, keberuntungan. Karena kalau kita tidak mengalami kebajikan, kita tidak mengalami kemurahan, saudaraku, itu artinya kita sedang sial. Kita mengalami celaka. Dan kita tidak mau kita mengalami kesialan. Tetapi kita ingin mendapatkan keberuntungan. Sebab kebajikan mengikuti kita. Kemurahan Allah yang mengikuti kita. Dan saya berdoa saudara, supaya ketakutan ini, supaya kesialan tidak mendatangi kita. Karena itu juga menjadi pergulatan kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, saudara, luar biasa ya. Dan apa sih yang ingin disampaikan Daud di bagian yang terakhir ini? Saudara coba perhatikan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bayangkan saudara, di dalam sebuah rumah, siapa yang boleh tinggal di dalam rumah itu? Yang pertama tentu pemilik rumah dan anggota keluarga. Pemilik rumah misalnya suami, boleh tentu karena dia pemiliknya. Istri, iya pasti dia juga berhak. Anak, iya dia boleh tinggal. Pembantu, boleh. Karena apa? Diizinkan saudara. Tamu,
Enggak, saudara. Kalau tamu mungkin sekali boleh. Kerabat boleh, anak angkat boleh. Mereka yang punya status itu yang boleh tinggal di dalam rumah Tuhan. Ini adalah bicara soal identitas, soal kepastian, penerimaan. Kalau kita tidak diizinkan, ya ditolak, saudara. Dan kita rentan pada penolakan. Kita takut untuk ditolak. Kita takut tidak memiliki identitas. Kita takut tidak ada di dalam sebuah komunitas. Ini dikatakan di situ, diam di dalam rumah Tuhan. Dan bersama-sama, kalau kita lihat bersama-sama, ada orang-orang lain juga yang pasti tinggal. Kita menjadi bagian dari sebuah komunitas. Alangkah ngerinya, saudara. Kalau kita hanya seorang diri, kita bukan siapa-siapa, tidak ada yang mengasihi. Jadi saudara, ada 7 ketakutan hari ini yang tersirat di dalam Mazmur 23 itu. Saudara masih mengingatnya? Yuk bersama-sama dengan saya. Ketakutan pertama apa? Kekurangan atau kemiskinan. Ketakutan kedua apa? Saudara, sakit, depresi. Ketiga, tersesat. Keempat, takut kematian. Betul. Kelima, takut dipermalukan. Keenam, takut mengalami sial. Dan yang terakhir, takut tidak dianggap. Takut tidak memiliki identitas yang jelas. Saudara, ketakutan itu adalah pergumulan sepanjang masa dan saya yakin saudara mungkin dapat menemukan ketakutan-ketakutan lain yang terlewatkan oleh saya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dan di dalam ayat pasal yang sama ini, bukan hanya ketakutan yang diangkat, sebab kita melihat bahwa Mazmur ini begitu positif. Justru kita akan belajar bagaimana Daud mengatasinya, karena bagian yang paling penting adalah cara mengatasi ketakutan itu sehingga kita tidak lagi merasa takut. Kita perlu, saudara, untuk belajar daripada Daud. Bukankah Allah juga memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan karunia? Allah tidak memberikan kepada kita roh yang memberikan ketakutan. Saudaraku, bagaimana Daud mengatasi segala persoalan yang membawa ketakutan ini? Saudara, ketika saya melihat Mazmur ini, saya menemukan sebetulnya hanya satu saja, saudara. Satu saja yang dikatakan Daud. Dan ayat itu sangat powerful, kata-kata itu powerful. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, Daud mengidentifikasi Tuhan dengan sesuatu yang paling nyata yang dapat ia terima. Daud adalah seorang gembala sebelum dia menjadi raja. Dan pengalaman dirinya ketika dia melindungi dombanya, ketika dia membawa dombanya ke padang rumput hijau, dia mencari air untuk domba-dombanya, melindungi domba-dombanya dari binatang buas dan pencuri, dan membebat domba-dombanya kalau terluka, mencari kalau terhilang. Semuanya itu ia terapkan di dalam pengenalannya akan Allah. Dia fokus kepada Allah. Pengenalan Daud akan Allah luar biasa. Itu yang mengatasi ketakutan Daud. Bagaimana pengenalan saudara akan Allah? Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Apakah saudara dapat menjadikan Allah sebagai sosok, sebagai pribadi yang paling masuk akal dan paling dapat saudara terima? Contohnya saudara, misalkan saudara seorang pengusaha. Yang membuat saudara aman apa? Mungkin banker kita, bank kita. Kalau persoalan keuangan melanda, saudara, tinggal kontak bank. Kontak bank, telepon, ajukan proposal, persoalan selesai. Kalau kita kekurangan modal, mungkin kita dapat berkata, Tuhan, Engkaulah bankku yang tidak terbatas sumbermu. Engkau senantiasa ada ketika aku membutuhkan. Dan Engkau memberikan keringanan. Mungkin saudara juga dapat mengibaratkan Allah untuk saat sekarang ini mungkin sebagai smartphone saudara. Kemana-mana yang dibawa. Tapi jangan dibalik saudara. Jangan jadikan smartphone sebagai Allah saudara.
Kalau saudara mengibaratkan, Tuhan engkau itu laksana HP-ku. Aku pergi kemanapun, enggak apa-apa asal ku bawa HP, enggak bawa dompet, enggak masalah. Karena aku punya HP. Aku bisa pakai e-money. Ada GoPay, ada ya macam-macam, ada Dana. Bahkan kita bisa tarik tunai. Ada M-Banking di sana. Kalau saya tanya bingung sesuatu, tinggal klik. Engkau bagiku seperti smartphone. Enggak apa-apa saudara, Tuhan kita ibaratkan Allah seperti itu. Kalau itu memang paling masuk akal bagi kita. Mungkin saudara dapat mengidentifikasikan Allah sebagai suami misalnya. Yang dapat diandalkan, Tuhan Engkau adalah suamiku. Kita juga bisa lakukan seperti itu. Saya masih mengingat saudara dulu waktu saya masih aktif kuliah di Malang. Saya kos saudara di daerah Candi. Saya kos, ibu kosnya seorang janda, ya, dan dia selalu sangat rajin berdoa, saudara. 3 kali sehari saya mendengar doa, dan kalau berdoa itu keras saudara suaranya. Tuhan tolong berkati gereja saya, Tuhan tolong. Saudara, dia berdoa keras, dan dia sangat rajin untuk pergi persekutuan. Dia sangat rajin juga membaca firman Tuhan. Dan satu kali dia ngomong sama saya, ada orang yang bertanya kepada dia, Bu, ibu tidak takut tinggal sendirian di situ? Oh, buat apa saya takut? Katanya gitu. Buat apa saya takut? Kok bisa? Iya kan saya ada suami saya, itu orang brewok fotonya yang di sana. Saudara, waktu dia nunjuk orang brewok di situ, saya fotonya Tuhan Yesus, saudara. Dia menganggap Tuhan Yesus adalah suaminya. Dan itu enggak apa-apa kalau membuat dia aman. Seorang yang dapat dipercaya, seorang yang dapat diandalkan. Dan Tuhan Yesus bagi dia seperti itu. Bagaimana dengan kita? Daud menganggap bahwa Allah adalah gembalanya, sebab paling familiar bagi dia. Jadi sekalipun mengalami segala persoalan, ketika Allah menjadi gembalanya, tidak masalah bagi Daud. Coba dia berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, aku tidak takut kekurangan. Engkau adalah gembalaku, aku tidak takut akan sakit penyakit. Tuhan, Engkau adalah gembalaku, aku tidak takut untuk tersesat. Engkau adalah gembalaku, aku tidak takut pada kematian. Engkau adalah gembalaku, aku tidak takut dipermalukan. Engkau adalah gembalaku, aku tidak takut mengalami kesialan. Engkau adalah gembalaku, aku tidak pernah takut untuk sendirian. Saudara, inilah yang dikerjakan oleh Daud. Dia fokus pada Allah. Dan bagi kita ketika kita ingin mengatasi ketakutan kita, maka saudara harus mengarahkan pandangan saudara kepada Allah. Saudara harus tetap fokus pada apa yang Allah kerjakan. Lihat saudara, Daud fokus kepada Allah. Di mana? Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menuntun aku. Ia menyertai aku. Ia menyediakan hidangan bagiku. Kemurahan dan kebajikan diperintahkannya mengikuti aku. Dan aku diizinkan tinggal di dalam rumahnya. Lihat, Daud melihat pada apa yang Allah kerjakan, bukan pada apa yang ia kerjakan. Kalau kita fokus pada apa yang sudah kita kerjakan, maka kita akan lelah karena kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi ketika kita melihat pada sumbernya, maka saudara akan beroleh kekuatan. Saudara, apa ketakutan saudara? Apakah saudara takut untuk mengalami kekurangan? Saudara ingatlah apa yang sudah dilakukan Allah selama ini. Apakah engkau pernah kekurangan? Apakah engkau pernah tidak makan berhari-hari? Ingat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia sanggup memberi makan 5.000 orang. Kalau hanya untuk memberi makan 5 orang aja di dalam rumahmu, tidak ada masalah bagi Allah. Dia pernah melakukan mujizat minyak yang tinggal sedikit dituang dan tidak habis-habis saudara. Sampai curigan yang terus disediakan itu jadi penuh. Dia juga pernah menyediakan untuk Petrus supaya dapat membayar biaya bait Allah. Allah adalah sumber. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah, saudara, maka ketakutan untuk kekurangan itu mulai sirna. Saudaraku,
Apa ketakutan kita? Kita arahkan pandangan kita kepada Allah. Dan saya masih mengingatkan saudara untuk beberapa hal. Bagian yang sangat penting ketika kita memandang pada Allah, saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang masih terjadi, apapun yang masih kita hadapi, jika itu masih ada, apapun situasi yang kita hadapi, jika itu masih ada, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasinya. Saya ulangi, saudara. Jika kita menghadapi sesuatu, persoalan itu masih ada, maka percayalah bahwa Allah akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengatasinya. Allah yang akan memperlengkapi kita. Demikian juga dengan virus yang kita hadapi ini. Jika itu masih ada, Allah akan menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk mengatasinya. Mungkin sekarang ini Allah ingin mengajar kita berdoa. Mungkin sekarang ini Allah ingin mengajar kita berpuasa. Mungkin sekarang ini Allah ingin menguji kesetiaan kita. Kita berhenti untuk berdoa, Tuhan sampai kapan ini berakhir? Tetapi kita berdoa, Tuhan karena aku tahu Engkau berkuasa meniadakan, menghentikannya virus ini, maka aku akan tetap berdoa. Kalau saudara fokus pada Tuhan, kami sudah berdoa sekian lama, siapa fokusnya? Kami sudah berdoa sekian lama, akhirnya kita lelah. Tetapi kalau kita melihat Tuhan, kekuasaan-Mu sanggup menghentikan semua ini, maka kita akan memperoleh kekuatan dan kekuatan. Saudara, saya ingat ketika virus ini baru pertama merebak di Indonesia. Apa saudara yang diingatkan pemerintah oleh para dokter? Jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan perkuat imun tubuh. Kita memperkuat imun tubuh kita. Yang artinya saudara, penyakit itu tetap ada. Kita dapat berjabat tangan dengan siapa saja dan dapat ketularan. Ketularan bukan karena penyakit itu begitu banyaknya, tetapi kita ketularan karena imun tubuh kita sudah mulai lemah. Saudara lihat ada banyak orang, ada yang terinfeksi dan ada yang tidak. Mengapa mereka terinfeksi? Karena imun tubuhnya mulai lemah. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat imun tubuh kita. Bukan hanya dalam sisi rohani, kita memperkuat imun rohani kita. Saudara ingat berapa waktu yang lalu kita memperingati karya Kristus? Kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Bukankah Kristus telah menang? Bukankah Kristus telah mengalahkan segala kejahatan? Bukankah Kristus telah mengalahkan maut? Paulus dapat mengenali ini. Sehingga Paulus berkata kepada Allah, "Hai maut, di mana sengatmu?" Di dalam Tuhan dia punya keyakinan itu. Sehingga dia juga berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Saudara, saya lihat ada kemiripan antara Paulus dan Daud. Dia mengenal Allah begitu luar biasa. Dan saya ingin kita mengenal Allah semacam itu juga. Sehingga ketakutan kita sirna. Kita dapat memperkuat imun rohani kita, saudara. Imun rohani kita supaya segala yang jahat itu, segala ketakutan itu sirna. Sumber ketakutan tetap ada, saudara. Sumber ketakutan tetap ada, sama seperti Kristus ketika ia disalibkan. Maut dikalahkan, tetapi saudara, masih ada ancaman, masih ada sakit penyakit, masih ada intimidasi rasa bersalah. Semuanya itu senjata iblis. Kita perkuat pikiran kita, kita arahkan kepada Allah, kita perkuat iman kita. Dan itu adalah imun rohani kita. Saya berdoa, saudara, supaya imun tubuh kita mulai kita buat terus kebal dan terus bertumbuh. Saya yakin, saudara, jika kita melakukan ini, maka ketakutan itu akan sirna dengan sendirinya. Ketakutan itu akan pergi. Mengapa? Ya karena kita mengandalkan kuasa Allah.
Kita mengandalkan iman kita melihat kepada sumbernya. Kita melihat kepada Allah yang besar itu. Dan kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa kita dapat mengatasi semua hal ini. Ketika ini masih terjadi, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasinya. Dan bagian kita adalah terus memperkuat kerohanian kita, melekat kepada Allah, menjadikan Allah sebagai sosok yang paling dapat dipercaya. Kita berhenti untuk berkata, Tuhan, tabunganku tinggal sedikit. Bagaimana nanti aku akan bertahan? Karena saudara melihat apa yang ada pada diri saudara. Tapi seandainya saudara berkata, Tuhan, padamu ada segala berkat. Karena itu aku mengandalkanmu dan aku percaya kepadamu. Maka saudara akan beroleh kekuatan. Saudara tidak akan pernah khawatir. Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga? Bukankah Tuhan berkata bahwa kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak menambahkan apa-apa? Tetapi keberanian kita justru akan menjadikan kita lebih. Keberanian kita menjadikan kita bahkan dapat memberi di tengah kekurangan. Mari bersama-sama saudara, kita perkuat imun tubuh kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Allah. Saudara dapat terus memperkuat imun tubuh melalui doa bersama dengan seluruh keluarga. Saudara dapat terus melakukan pembacaan firman. Saudara dapat menyelidiki firman ini sendiri. Di rumah ada begitu banyak sumber sekarang yang dapat saudara gali. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Dan kita terus katakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya kekuatan dan kasih-Mu menyertai kami. Dan kami berdoa supaya ketakutan ya Tuhan Kau singkirkan oleh karena kami ada di dalam Engkau. Kami memperkuat relasi kami dengan-Mu. Dan ketakutan itu akan menjauh dari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan diri kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan jemaat segala abad kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap di hadirat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, khususnya gereja GKKA Jemaat Surabaya, dan baik yang di pusat maupun cabang. Kita berdoa agar mereka lebih sungguh-sungguh dalam menggembalakan jemaat, sekalipun dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka juga setia menyampaikan kebenaran firman melalui mimbar gereja. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia yang saat ini terus berjuang dalam usaha memutus rantai penyebaran COVID-19,
serta kerjasama seluruh rakyat Indonesia, supaya mereka dapat taat ya, kepada pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga diri masing-masing. Dan kita berdoa juga untuk pekerjaan dan usaha jemaat yang saat ini mungkin ada yang mengalami kesulitan akibat dampak ya dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kecukupan. Kita bersama berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menaikkan doa kami kepadamu ya Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang secara khusus Kau tempatkan di GKKA ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk tugas pelayanan ini. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dan wibawa ilahi. Tuhan memperlengkapi mereka dengan hati yang tulus, sehingga mereka dapat melakukan tugas penggembalaan ini dengan baik. Berkati mereka dengan keluarga mereka Tuhan. Kami pun saat ini berdoa bagi pemerintah Indonesia yang terus-menerus berjuang ya Tuhan, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa agar seluruh rakyat Indonesia bersatu padu, mereka taat pada anjuran pemerintah sehingga pandemi ini dapat segera berlalu. Biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka buat ya Tuhan dapat memperoleh dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Kami pun saat ini berdoa bagi usaha dan pekerjaan jemaat yang mungkin di antara kami yang ada di sini sudah ada yang mengalami kesulitan karena lockdown dan karena berbagai peristiwa ini ya Tuhan yang mempengaruhi segala hal. Karena itu kami berdoa, Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu rahmat Tuhan sehingga mereka dapat bertahan. Karena di bawah mereka juga ada orang-orang yang bergantung ya Tuhan, penghasilan mereka, keluarga mereka di dalam pekerjaan tersebut. Biarlah mereka dapat tetap Tuhan pakai untuk menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang lain. Kiranya Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur dan kami naikkan semua doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, hari ini Tuhan kembali mengajarkan kepada setiap kita untuk mengasihi Dia, yaitu salah satunya lewat persembahan yang akan kita jalankan bersama-sama. Persembahan dapat saudara salurkan lewat nomor rekening yang tertera di dalam layar berikut ini. Kita pujikan bersama pujian. Sorga hatiku bersyukur, ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa sorga hatiku bersyukur. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus menghibur hatiku, ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Roh Kudus menghibur hatiku. Mari kita bersama. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau sudah melihat setiap tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Biarlah Engkau boleh memberkati persembahan ini, pakai untuk pekerjaan Tuhan yang harus dijalankan
di tempat ini, di gerejamu ini. Berkati juga setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa bersama. Amin. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with Him to endless life. He will hold me fast till our faith is turned to sight. When He comes at last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Puji Allah sumber berkah. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Saudaraku, selanjutnya untuk warta gereja dapat Anda simak lewat tampilan layar Anda masing-masing. Kebaktian pada pagi ini selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.